Oke teman-teman, kembali lagi kita membahas tentang berbagai modus penipuan online, khususnya yang terjadi di Indonesia. Kali ini kita bahas tentang sebuah investasi bernama World Pay One atau sering disebut Wipon. Sebenarnya kurang lebih 1 minggu terakhir ini saya membahas tentang investasi ini. Tapi tidak secara keseluruhan, per bagian, dan saya posting di halaman Facebook saya, Lawan Penipuan Online. Kali ini saya akan coba membahasnya secara keseluruhan, mulai dari apa itu Wipon sampai pada bukti apakah Wipon ini investasi yang bisa dipercaya ataukah penipuan. Oke, mari kita bahas. Jika kita cari di Google tentang apa itu Wipon, maka hasil yang akan ditampilkan adalah informasi yang berasal dari Indonesia, baik berupa postingan di media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan media massa online. Semua informasi tentang Wipon bersumber dari pernyataan para membernya. Sifatnya klaim sepihak yang belum terkonfirmasi dari sumber yang terpercaya. Begitupun dengan informasi tentang CEO Wipon yang katanya bernama Lennon Rudolph, semua informasi tentang dirinya bersumber dari pernyataan para member Wipon. Jadi ini merupakan klaim sepihak yang belum terkonfirmasi dari sumber resmi yang bisa dipercaya. Namun satu fakta tentang investasi Wipon ini, dalam pernyataan pers yang dipublikasikan pada 24 Januari 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, telah menetapkan Wipon sebagai salah satu entitas ilegal atau tidak memiliki izin. Silakan cari dan baca sendiri informasinya. Dari salah satu berita media massa online, Rasulius, seorang pendiri komunitas Wipon Kalimantan Barat, menyatakan bahwa Wipon merupakan platform investasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode investasi berbasis data dan model programatik untuk mengejar keuntungan. Keuntungan member Wipon dihasilkan dari selisih harga perdagangan mata uang dolar Amerika Serikat, beli murah, jual mahal. Selain itu, member Wipon juga mendapatkan pendapatan dari fee transaksi, seperti biaya konversi antara dolar Amerika ke rupiah dan sebaliknya. Beberapa keuntungan lainnya bagi member Wipon adalah: pertama, keuntungan 2% dari jumlah modal yang diberikan secara otomatis setiap harinya. Kedua, komisi tim, bonus tambahan jika berhasil mengundang teman untuk bergabung. Dan ketiga, bonus dan gaji berupa reward yang menarik bagi pengguna aktif. Lebih lanjut, Rasulius menyebutkan bahwa Wipon telah memiliki legalitas resmi seperti terdaftar di Sekretaris Negara Colorado dengan nomor entitas 20241383312. 2. Terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network dengan nomor registrasi 310026823563. Jadi bisa disimpulkan bahwa Wipon merupakan kegiatan investasi perdagangan mata uang asing, dolar Amerika Serikat, di mana para anggotanya mendapatkan keuntungan dari jumlah keikutsertaan modal yaitu sebesar 2% yang diberikan secara otomatis setiap harinya. Keuntungan dari referral jika berhasil mengajak orang lain bergabung, dan keuntungan dari perdagangan dan konversi mata uang dolar Amerika ke rupiah atau sebaliknya. Untuk bisa menjadi member Wipon, terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Wipon, membuat akun, dan membayar setoran awal minimal 30 dolar Amerika atau setara dengan Rp480.000. Terkait dengan aplikasi Wipon, kabarnya masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa aplikasi Wipon bisa di-download di Google Play Store. Namun ada juga yang mengatakan bahwa aplikasi Wipon yang terdapat di Google Play Store bukanlah aplikasi sebenarnya. Aplikasi sebenarnya hanya bisa di-download di situs Wipon yang sudah tidak dapat diakses. Karena saya tidak mendapatkan situs Wipon yang valid, mari kita bahas aplikasi Wipon yang ada di Google Play Store. Ini merupakan aplikasi Wipon yang terdapat di Google Play Store. Aplikasi ini dikembangkan oleh The Canadian Games. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 100.000 pengguna. Dengan ukuran aplikasi sebesar 17 MB dan mendapat skor 4,1 dari ulasan sebanyak 583. Kriteria aplikasi ini adalah keuangan, dengan tagline kelola aset digital Anda dengan mudah dan pantau kekayaan Anda kapan saja. Pada bagian keamanan data, informasi data yang dibagikan kepada perusahaan dan organisasi lainnya adalah informasi tentang perangkat dan ID lainnya. Tujuannya adalah untuk fungsi aplikasi, analisis, komunikasi developer, dan pengelolaan akun. Selain itu tidak ada data lain yang dikumpulkan. Terkait dengan keamanan, klaim pengembangnya, data dienkripsi pada saat pengiriman. Artinya data dikirimkan melalui koneksi yang aman. Untuk penghapusan data, pengembang belum memberikan informasi tentang penghapusan data. Pada bagian informasi terkait dukungan aplikasi tidak terdapat informasi tentang situs resmi dari aplikasi Wipon. Nomor teleponnya +19074165667. Email yang digunakan adalah wipon888@hotmail.com. Dan untuk alamatnya adalah India. Menurut saya ini aneh dan mencurigakan.
Sebuah perusahaan investasi yang bergerak di bidang layanan keuangan berupa perdagangan mata uang asing, tapi tidak memiliki informasi tentang situs resmi. Dari hasil pencarian di situs binverified.com, nomor teleponnya berasal dari Alaska, sementara lokasinya berasal dari India, padahal Weapon diklaim sebagai perusahaan berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Sementara domain alamat email yang digunakan adalah hotmail.com yang merupakan domain gratisan milik Microsoft. Sebuah perusahaan keuangan internasional menggunakan domain gratisan. Apa tidak aneh dan mencurigakan? Jika kita klik pada bagian pengembangnya, The Canadian Games, akan ditampilkan semua aplikasi mereka yang terdapat di Google Play Store. Semua aplikasi tersebut memiliki kesamaan yaitu tidak memiliki situs resmi, menggunakan alamat email gratisan, dan berlokasi di India. Silakan teman-teman cek sendiri. Untuk yang pertama, saya akan mengecek registrasi Weapon di Financial Crimes Enforcement Network atau FinCEN. Ini merupakan dokumen yang saya dapatkan dari permintaan informasi di FinCEN. Teman-teman juga bisa mendapatkan informasi ini. Pada bagian awal dokumen, terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam skrip ini telah diberikan kepada FinCEN oleh pendaftar layanan bisnis keuangan. FinCEN tidak merekomendasikan, menyetujui, atau mempromosikan bisnis apapun yang didaftarkan sebagai bisnis layanan keuangan. Klaim seperti ini atau yang serupanya adalah salah dan mungkin merupakan bagian dari penipuan atau upaya untuk menipu konsumen. Berdasarkan informasi yang tersedia pada dokumen ini, nomor registrasi tersebut terdaftar dengan nama legal WorldPay1 Inc. Tipe registrasi sebagai inisial registrasi. Alamat Jalan 999 Nomor 18 Kota Denver Negara Bagian Colorado, kode pos 80202. Informasi terkait aktivitas MSB, Weapon merupakan layanan pemeriksaan keuangan, termasuk pembiayaan perjalanan, fasilitas pembayaran atau transfer dana, dan pertukaran mata uang asing. Dalam dokumen ini juga terdapat informasi terkait negara bagian dan kepulauan di Amerika Serikat yang menjadi cakupan wilayah layanan dari Weapon. Dan untuk informasi kantor cabang, Weapon tidak memiliki kantor cabang. Pemeriksaan selanjutnya terkait nomor registrasi Weapon di situs Sekretaris Negara Bagian Colorado. Berikut ringkasan informasinya. Nama WorldPay1 Inc. Status Good Standing. Nomor ID 20241383312. Periode laporan bulan April. Alamat kantor dan surat menyurat Jalan 999 Nomor 18 Denver, Colorado, kode pos 80202. Tanggal pendirian 1 April 2024. Jika menggunakan format dengan urutan bulan, tanggal, dan tahun. Nama pendaftarnya Lennon Rudolph. Maka kesimpulannya, kedua nomor registrasi tersebut sama-sama terdaftar atas nama perusahaan WorldPay1 Inc. Namun jika ditelusuri nama perusahaan ini di Google, maka yang tampil bukanlah Weapon, melainkan sebuah perusahaan bernama WorldPay dengan alamat situs worldpay.com. Dari informasi di situsnya, perusahaan ini merupakan hasil merger dari dua perusahaan besar layanan keuangan yang berasal dari Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Dan CEO-nya bukanlah Lennon Rudolph melainkan Charles Drucker. Maka bisa dipastikan, ini bukanlah Weapon yang sedang kita bahas. Lalu jika ditelusuri alamat Jalan 999 Nomor 18 Denver, Colorado, kode pos 80202, merupakan alamat dari Denver Place yang merupakan properti perkantoran dan apartemen yang disewakan. Dan jika penelusuran dilakukan dengan memasukkan nama Lennon Rudolph diikuti alamat Denver Place, maka akan menemukan beberapa informasi. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, saya menemukan sebuah situs dan dari situs tersebut saya menemukan sekian banyak daftar perusahaan kripto, layanan keuangan, dan jenis perusahaan lainnya yang didaftarkan oleh Lennon Rudolph sebagai agennya. Dan jika ditelusuri satu persatu informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, maka kita akan menemukan berbagai ulasan yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan scammers atau penipu. Terdapat juga beberapa perusahaan yang terdaftar dengan alamat yang sama, namun dengan nama agen pendaftar yang berbeda. Jadi kesimpulannya, legalitas Weapon yang terdaftar di Sekretaris Negara Bagian Colorado dan FinCEN, menurut saya kasusnya sama dengan 4 perseroan perseorangan yang rekeningnya digunakan dalam melakukan penghimpunan dana korban Smart Wallet. Secara tertulis, keempat perseroan tersebut terdaftar di Ditjen AHU. Namun kenyataannya, keempat perseroan tersebut adalah fiktif. Demikian halnya dengan PT Dwi Rasa Alam dan PT Pola Pratama Carta, yang rekeningnya digunakan dalam menghimpun dana member Weapon. Dugaan saya kedua perseroan tersebut merupakan perseroan fiktif, yang sebatas terdaftar secara tertulis di Ditjen AHU. Jadi saran saya bagi para member Weapon, segera laporkan kepada pihak berwenang, rekening-rekening yang digunakan untuk deposit Weapon.
Semakin cepat kalian bertindak, maka semakin besar pula peluang kalian menyelamatkan uang kalian. Setidaknya, pastikanlah bahwa perseroan tersebut secara nyata jelas adanya, jelas betul siapa pemiliknya dan di mana lokasinya. Namun tentu keputusan ada di tangan kalian.